Shalom, damai di hati, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Mengawali akan seluruh tugas aktivitas di sepanjang hari ini, mari kita beribadah. Kita angkat satu pujian yang berkata, Ku ada sebagaimana Ku ada. Ku ada sebagaimana Ku ada, berdiri menghadap takhta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mari berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah, yang adalah pencipta dan pemilik kehidupan kami. Di pagi hari yang indah ini kami datang kepadamu, menaikkan ucapan syukur limpah banyak terima kasih, oleh karena berkat dan anugerah-Mu lah, sehingga di malam hari yang telah kami lewati, ketika kami beristirahat, kami sudah boleh dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Dan di pagi yang indah ini kami pun boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Mengawali akan seluruh tugas aktivitas di sepanjang hari ini, kami hendak beribadah kepadamu. Di dalamnya kami akan membaca merenungkan berita firman. Roh Kudus kiranya Ia akan memampukan kami untuk dapat memahami dan mengerti firman kebenaran yang akan kami baca dan renungkan bersama. Ampuni kami dari setiap salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu, dan biarlah ibadah di saat ini hanya boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saat ini kita akan membaca Alkitab, dan pembacaan terambil dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-23. Kita membaca ayatnya yang ke-34. Sekali lagi, Injil Lukas pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-34, bunyinya sebagai berikut. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat," dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Demikianlah firman Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, damai di hati. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu Saudara lakukan jika Bapak Ibu Saudara tidak bersalah lantas dituduh melakukan kesalahan bahkan sampai mendapat hukuman? Nah, jawabannya tentu banyak di antara kita yang tidak akan menerima. Mengapa saya katakan demikian? Karena dalam realita kehidupan yang terjadi dapat terlihat ketika seseorang dituduh melakukan kesalahan, lantas dia tidak melakukan kesalahan yang dituduhkan kepadanya, maka orang itu akan berusaha untuk membela diri, membantah, bahkan ada yang sampai memberontak. Nah, itulah sikap yang dilakukan oleh kita umat manusia.
ketika diperhadapkan dengan hal yang demikian. Tetapi tidak dengan Yesus dalam bacaan firman Tuhan di saat ini. Ya, kita ketahui bersama bahwa Yesus tidak bersalah, tetapi dia disalibkan. Yesus Kristus rela berkorban demi menebus dosa kita sebagai umat manusia. Nah, mengapa dia mau melakukan semuanya itu? Karena cintanya kepada kita sebagai umat manusia, karena kasihnya kepada kita. Tersalib sekalipun tidak bersalah merupakan jalan yang ditempuh oleh Yesus untuk menganugerahkan keselamatan bagi kita semua sebagai umat yang berdosa. Nah, oleh karena itu teladan Yesus Kristus tentu mau memberikan motivasi bagi kita sebagai umat manusia agar supaya dalam kehidupan yang dijalani kita pun mau hidup saling mengampuni antara satu dengan yang lain. Nah, menarik untuk kita perhatikan dalam bacaan firman Tuhan di saat ini, doa Yesus ketika ia disalib adalah, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah, Yesus berdoa memohon pengampunan orang-orang yang melakukan hukuman matinya. Nah, dosa yang mereka lakukan memang layak untuk tidak diampuni, tetapi justru Yesus berdoa untuk mengampuni dosa yang dilakukan oleh mereka. Nah, di sini Yesus juga mengajar di dalam doa, "Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu. Nah, Yesus berkata kepadanya, "Bukan aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam bacaan firman Tuhan di saat ini kita diajar untuk setia berdoa dan belajar dari doa Yesus. Berdoalah untuk pengampunan dosa, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, termasuk yang menyakiti dan membenci kita, dengan memohon pengampunan akan dosa-dosa yang mereka perbuat. Walaupun mungkin berat, namun belajarlah untuk mengampuni. Jangan menuntut pembalasan, karena itu adalah hak Tuhan. Dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 32 mengatakan, "Bersikaplah baik satu sama lain, lembut hati saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Mengampuni adalah suatu keharusan, sebab Yesus sudah mengampuni kita. Nah, dalam menapaki kehidupan ini, ya tentu sebagai manusia kita banyak kali melakukan pelanggaran dan dosa. Kita banyak kali tidak mampu untuk menjaga jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi Tuhan selalu berkasih karunia memberikan pengampunan bagi kita semua sebagai umat manusia. Nah, oleh karena itu, marilah sebagai orang yang percaya yang hidup di masa sekarang ini, sekalipun kita diperlakukan secara tidak adil, kita disakiti, ya janganlah kita menyimpan kepahitan. Mari kita doakan mereka yang melakukan ketidakadilan. Mari kita doakan mereka yang menindas kita. Kasih yang paling nyata adalah bagaimana kita mengampuni sekalipun kita telah disakiti. Biarlah hikmat yang berasal daripada Tuhan yang akan terus menuntun dan memampukan kita semua untuk terus hidup bijaksana di dalam menapaki akan kehidupan ini. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Syukur kepadamu ya Bapa di surga,
yang telah menyertai akan persekutuan ibadah kami di pagi hari ini, sehingga kami pun boleh dianugerahkan kesempatan untuk bersama-sama membaca dan merenungkan akan berita firman-Mu. Biarlah firman kebenaran yang telah kami baca dan renungkan bersama, itu pun yang akan terus menjadi pegangan bagi kami semua di dalam menapaki kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Berdoalah kami bagi saudara-saudara anggota jemaat yang hari ini boleh merayakan hari ulang tahun pribadi maupun hari ulang tahun perkawinan. Biarlah Tuhan yang akan senantiasa memberkati sukacita yang boleh dialami dan dirasakan oleh saudara-saudara kami ini, sebagaimana Tuhan yang sudah boleh memberkati dan menyertai kehidupan di usia yang sebelumnya. Biarlah juga di usia yang baru ini tuntunan pertolongan Tuhan terus diberlakukan di dalam kehidupan mereka. Pun kami menopang di dalam doa bagi anggota jemaat yang tengah berada dalam pergumulan sakit, yang nama-namanya sudah kami sebutkan satu persatu, bahkan juga yang tidak dapat kami sebutkan, yang mungkin pada saat-saat ini tengah berada dalam pergumulan sakit. Dari tempat ini kami bersatu hati bermohon di dalam doa, berkenan kiranya Engkau yang akan menjamah setiap organ-organ tubuh mereka yang sakit. Lewat obat-obatan makanan yang dikonsumsi, biarlah itu dapat menjadi alat-alat di dalam tangan-Mu demi kesembuhan mereka. Ketika mereka berada dalam masa-masa gumul, biarlah mereka akan terus menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Diberkatilah ya Bapa di surga untuk persekutuan Jemaat Gemim Sion Madidir Ure, mulai dari Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Bapak Pendeta Raymond Charles Manopo MTH, sekaligus sebagai Ketua Wilayah Bitung 9 dan Ketua FKUB Kota Bitung. Biarlah Tuhan yang akan selalu memampukan beliau dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab pelayanan, memberkati kehidupan istri, anak-anak dan cucu. Biarlah kehidupan keluarga Manopo Tiwo terus berada dalam pemeliharaan tangan kasih-Mu. Memberkati kami semua sebagai pendeta pelayanan, diantaranya Pendeta Ellen Korengkeng Rambing STH, Pendeta Jain Mandagi Dungus STH, Pendeta Alfius Gigir STH, Pendeta Rolando Antar STH, Vikaris Pendeta Romario Semolang STH, bersama dengan Diaken dan Penatua, mulai dari kolom 1 sampai kolom 28, ketua-ketua komisi BIPRA, kostor pegawai gereja dan seluruh perangkat pelayanan. Biarlah kami semua dianugerahkan hati sebagai hamba yang mau melayani. Biarlah kami dapat bekerja bersama untuk dapat mewujudkan apa yang menjadi 3 tritugas gereja, yaitu bersekutu, bersaksi, dan melayani. Biarlah Tuhan yang akan selalu memberkati setiap program-program pelayanan yang direncanakan. Biarlah itu semua dapat terlaksana dengan baik, dan semuanya itu kami persembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Memberkati kami semua sebagai jemaat dan masyarakat yang bisa dijangkau oleh pengeras suara yang ada di Jemaat Gemim Sion Madidir Ure. Diberkatilah kami semua di dalam kami akan menjalankan tugas aktivitas di sepanjang hari ini. Dalam kami menekuni setiap profesi yang dianugerahkan oleh Tuhan, lewat usaha-usaha kerja yang ada, biarlah itu yang akan mendatangkan berkat untuk kelangsungan kehidupan keluarga kami masing-masing. Dan ajarkan terus kepada kami untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Biarlah kami dapat memaknai setiap kesempatan hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada kami. Memberkati kehidupan bangsa dan negara kami yang tercinta. Berkati para pemerintah mulai dari pusat sampai ke pelosok-pelosok daerah, termasuk daerah Kota Bitung yang kami tempati di saat-saat ini. Biarlah pemerintah dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, adil, dan makmur. Ketika di masa-masa ini kami juga masih diperhadapkan dengan pandemi, biarlah pemerintah dapat bijaksana, dapat menangani situasi yang ada. Berkati Bapa di surga bagi Panji Yosua yang dengan tetap setia menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Berkati kehidupan keluarga mereka masing-masing,
biarlah Tuhan juga yang akan selalu menganugerahkan berkat-berkat di dalam perjalanan kehidupan keluarga mereka. Inilah yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan menutup ibadah ini dengan menyanyi bersama Ku Pandang Hari Esok. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, haleluya, Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya, mulia dan agung kasih-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin, amin, amin. Demikianlah ibadah di pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.